Gila gitu, maksudnya bener-bener taringnya ada, mukanya matanya hitam doang, arahnya jelas banget. Itu udah ya kalau kita di ke film kita liatin wujudnya sama yang di film Dracula bener-bener faktanya mukanya kayak Dracula. Gila tuh, gue kaget banget, gue sampai sakit itu gue. Putih gue tuh, pertama dari asap, gue masih negesin, lama-lama tuh dari gumpalan asap kebentuk jadi kayak orang diri gini, itu jelas banget asap jadi kayak orang diri, lama putihnya makin jelas, itu langsung kelihatan banget rambutnya lagi. Jadi dia tuh pada gua, rambutnya nutupin muka, wujudnya jelas banget. Yang gue bikin ini tuh, dia ada gimana sih bajunya kayak bukan jaket sih, kayak apa ya? Jas kayak jas rapi gitu, jas rapi ada sini putih hitam, baju putih hitam, terus kayak begini ya kan, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gue channel. Hari ini gue mau ngebahas cerita tentang sahabat gue sendiri, yang pengalaman yang ada di tempat tinggalnya dia atau di rumahnya dia ya. Langsung aja kita panggil lainnya ya, sahabat gue sendiri ya, yang mau menceritakan kisah mistisnya. Langsung aja Pan, kenalin aja Pan, pengalaman apa yang lu pernah, kisah mistis lu yang ada di rumah lu nih. Ya sebelumnya mungkin udah ada apa sih, udah kenal lah lihat muka gue di channel gue ya. Yang masa kita gue naik gunung itu. Cuma jadi ya, gue mau kenalkan lagi, gue Novan, gue teman gue, teman rumah lah kita nih. Jadi gue di sini mau menceritakan tentang lagi-lagi pengalaman mistis lagi nih. Tapi ini di rumah gue. Mungkin anak rumah gue udah pada tahu semua lah. Ini rumah gue tuh memang sering dinepin juga, jadi rumah udah ya, mungkin banyak pengalaman, dan apalagi gue sendiri yang punya rumah itu. Jadi gue akan mulai cerita ya kali ya, kita mulai cerita kali ya di rumah gue nih. Langsung aja Pak. Jadi gue itu termasuk udah lama sih, gue di rumah ini tuh, di daerah ini gue udah termasuk lama, udah ninggalin tempat rumah ini. Jadi gue pertama itu pas gue dari kecil kali ya, pas gue masih kecil Ini dari kecil aja ceritain. gue dari kecil tuh, gue udah ngalamin banyak hal di rumah gue ini nih. Gue banyak banget deh ngalamin yang mungkin di luar nalar manusia deh. Yang mungkin gue juga masih kecil, pasti kan kita masih kecil sensitif buat masalah kita ngeliat hal-hal begitu ya. Jadi kita gampang banget tuh ngeliatin hal begitu. Dan yang pertama ini gue mau cerita, mungkin ini serem banget sih, gue ngerasa ini paling serem sih dalam gue sampai sekarang pun. Gue masih ingat mukanya, taringnya gimana, gue masih ingat. Jadi itu kejadiannya malam hari, gue masih umur berapa ya, gue masih kecil lah, belum sekolah, belum TK, gue masih kecil. Jadi gue jam 12 itu, jadi kan gue kalau anak kecil kan tidur kan jam 9, jam 8 kan udah tidur ya. Nggak mungkin kita tidur malam itu. Gue jadi pokoknya gue udah tidur jam 8 atau jam 9 gitu. Padahal kan singkat cerita tuh kayak bokap gue kan emang udah pulang kerja di saat sore hari, ya emang udah tidur gitu ya, udah di rumah. Cuma gue tuh di jam, saya ingat gue tuh di jam 12-an, di jam 12-an gue kebangun nih, gue nggak tau gue kebangun. Pas gue kebangun itu jam 12 itu ada yang ngetok pintu rumah gue nggak inget apa, gue pikir bokap gue yang pulang kan, gue dengan lo kan masih tidur sama bokap nyokap, gue masih kecil, gue anak terakhir juga kan, masih kecil. Gue bangun, gue ngeliat kanan kiri, gue udah langsung bangun. Gue pikir, ih bapak pulang. Gue lari ke depan. Pas gue deket pintu, ya gue kan nongol dulu, gue jendela gue buka kan, gue buka gitu kan. Pas gue buka, itu gue ngeliat, lo tau Dracula gak sih?
Dracula gitu, belum Dracula. Gua ngeliat itu jelas buat gua sampai sekarang pun ingat buat mukanya putih pucet, itu benar putih pucet, ada kerahnya begini, jelas buat kerahnya begini. Itu gua ngeliat kerah begini kan, itu taringnya dari nih sampai sini nih. Dia ngelewatin taringnya itu ngelewatin dagu kita tuh, dagu manusia tuh nggak, dua taring gini nonjol dengan muka, nongolin ke muka gue, pas-pasan muka gue di jendela, muka gue gini, dia di depan gitu nongolin kayak gini, jubahnya hitam semua. Ini pada pakaian, ya udah gimana sih pada umumnya, bener-bener Dracula, gue ngata Dracula, sumpah gue ngata Dracula. Pas udah gue buka gitu, gue ngeliat begitu dengan mukanya dia ngotot, matanya hitam semua, bola mata itu cuma hitam doang. Kan rata-rata mungkin orang-orang tuh bola mata putih, ini gue ngeliat bola mata hitam, alisnya tebel, itu bener muka putih pucet, ini taringnya kelihatan, nongolin depan muka gue. Itu gue langsung, gue nangis, gue kabur ke dalam, nyokap bokap bangun, itu gue nangis kan. Jadi pas gue pikir itu bokap gue, ya bokap gue ternyata tidur. Ternyata ada di situ. Ternyata di situ, di kamar itu. Dan nyokap gue kaget kan, pas nyokap gue ke depan gak ada apa-apa. Terus gue bilang ada Dracula. Misalnya ada yang kayak apa sih? Bertaring gitu. Gue ngomong Dracula, sebenarnya ada yang bertaring. Ada kayak orang gitu depan, takut banget, gue nangis. Dan besok gue sakit. Dan ternyata yang lihat Dracula itu bukan cuma gue doang. Itu sebelumnya kakak gue yang cewek, itu dia ngeliat juga sama kayak gitu. Dia ngeliat juga Dracula itu, sosok Dracula itu benar-benar di depan rumah juga, itu sama kakak gue juga ngeliat kayak gitu. Jadi akhirnya setelah kakak gue itu gue yang ngeliat. Itu benar-benar menurut gue banyak hal, cuma nih bagi gue ini yang paling serem sih. Kenapa gue ceritain duluan, karena ini gue masih kecil, gue kaget. Itu gue nggak tahu apa-apa ya kan, kita masih kecil diliatin kayak gitu, bener-bener dia nongolin muka gitu, depan muka. Aduh, tuh langsung besarnya sakit tuh. Terus banyak lagi sih di rumah gue ini. Jadi ya kayak jalannya waktu, maksudnya kayak gue udah beranjak dewasa lah ya. Sebelum itu ada juga pas gue udah sekolah SD apa TK gitu ya, gue lupa. Jadi kan rumah gue itu, ya lu tahu juga lah, maksudnya rumah gue kan sampingnya dulu masih kita kebun tuh ya, belum ada kontrakan. Di samping rumah belum dibangun lah, masih tanah kosong, tanah tetangga gitu kan. Itu kita dulu mungkin yang pantaran abang gue gitu masih main di situ, buat para anak kecil main lah. Dan gue juga masih suka main di situ, kadang kan masih bocah. Itu kan ada lapangan, ada pohon pisang juga, soalnya itu kayak kali gitu tuh. Itu kali, itu kejadiannya siang hari, siang bolong. Lagi mau ke samping, pokoknya gue mau main tuh. Gue lagi mau main, itu kan ada pohon pisang tuh, ada pohon pisang maksudnya. Nah itu benar-benar pocong, jelas banget tuh nongolin. Itu siang hari, gue masih inget banget, gue masih bocah. Siang hari nongolin. Jadi dia udah begini nih, pocong masih kayak udah diem dong, tapi ini pohon pisang, dia di sela-sela pohon pisang gitu, dia nongolin muka kayak ngumpet gitu. Wah, gue langsung, itu gue diem pertama, dia gue kaget, gue kabur lagi, gue nangis lagi. Itu udah sering banget tuh di sekitar rumah gue tuh. Wah, gue kata anjir, ini udah, itu gue sampai sempet nyokap gue tuh udah apa ya, udah kayak gue kan rewel, gue nangis dulu tuh dulu ya, karena gue ngeliat begitu-begituan, bener sering banget gue. Nah, terus pas gue jalannya waktu juga kan, gue udah mulai gede, mulai beranjak dewasa. Di sini nih, ini akhirnya gue mulai berdamai sama lingkungan rumah gue. Emang gue udah sering banget kejadian kayak dilatih kayak gitu, jadi gue kayak udah, dan gue dikasih kayak udahlah, maksud gue udah gede nih, gue nggak boleh takut juga, nggak boleh takut lagi karena kita kalau misalkan sama setan, kalau misalnya kita makin takut, udah itu setan makin jadi. Cuma sebelum itu emang gue
pas masih itu zaman masih laptop gue masih dipakai buat main PS tuh. Kan kita sering main PS tuh dulu ya, maksudnya masih sama anak sepantaran gue juga masih main PS kan. Nah itu jadi gue lagi di atas, itu gue kejadian nggak malam-malam banget sih, lagi habis isaan dah. Gue di atas nih, di kamar atas, gue lagi main PS tuh, main PS di laptop kan. Betul. Kan posisi kamarnya kan, jadi gue contoh nih, ini laptop di depan sini, teman-teman, laptop di sini. Belakang ini kayak ini kaca gini deh, dia kaca gini. Gue juga mungkin tau lah ini ada kaca nih kayak gini. Tapi hordengnya kan di kamar, hordengnya kan dibuka tuh kan, hordengnya dibuka. Jadi gue main PS nih, gue main biasa kan, pas main biasa, nyokap bokap di bawah, tuh gue di atas sendirian tuh. Nah, kakak gue lagi di bawah semua, dan gue lagi main PS sendirian kan. Ya kan gue lagi start nih, start gue lagi formasi ya kan, formasi di PS di masih lagi formasi. Terus gue liat kok, gue tegesin dulu tuh belakang ada asap ya, pertama itu asap putih gue pikir. Tapi kan kalau asap kebakaran beda tuh, dia asap di masih ini asapnya putih, bener-bener putih teman-teman, putih gue tuh. Pertama dari asap, gue masih negesin. Lama-lama tuh dari gumpalan asap kebentuk jadi kayak orang diri gitu. Itu jelas banget asap, jadi kayak orang diri, lama putihnya makin jelas, itu langsung kelihatan banget rambutnya lagi. Jadi dia tuh madep gua, rambutnya nutupin muka, wah gua nggak banget belakang. Itu gua tahu itu udah setan, kayak udah setan. Gua banting setik, gua lari ke bawah tuh, gua turun tangga, gua ngadu ke mak gua. Itu gua masih takut itu, gua masih takut. Gua aduin ke mak gua ke atas, hilang gua itu setan. Anjir, itu bener-bener seru. Ya lu bayangin lagi main PS nih, tiba-tiba dia ditongolin di belakang kita, padahal kita nggak ganggu dia ya kan, tiba-tiba dia nongolin muka gitu kan, nongolin wujudnya dia. Gue kaget, gue banting stick PS gue kabur langsung lari ke bawah, ke birit bener gue. Anjir, gue takut banget itu. Bawa emak gue di atas ngecek, nggak ada apa-apa. Emak gue pengen ngongok gini-gini, nggak ada. Itu yang menurut gue udah ya banyak sih gue di situ tuh. Terus setelah itu yang banyak sih, ini gue cerita semuanya kali ya. Ceritain aja semuanya. Anjir, yang itu lalu lihat, yang pernah ada pengalaman di rumah lu. Banyak banget bener. Yang paling banyak sih kejadian di atas tingkat gue, di atas rumah. Ya itu temen-temen gue kan emang juga pada sering nginep ya, pada rumah gue tuh sering jadi nginep dah, di anak-anak di rumah ngumpul lah di atas. Ngumpul di atas. Itu pas gue lagi di atas nih, kan gue emang gue sering nongkrong ya, udah usia gue SMA gue pengen udah gede deh gue, pokoknya udah SMA udah pengen kuliah juga ya. Maksudnya udah gue udah mulai remaja 18-19 tahun itu gue kan masih sering nongkrong di depan kan, jadi itu pas gue lagi begadang di depan, saya gue lagi ngerokok. Yaudah kita biasa main HP kan, anak muda mau ngopi nih, lagi nongkrong di depan, kan tiba-tiba nih kita udah kan kerasa tuh hawanya udah beda nih, bisa kayak hawa kerasa banget. Kalau yang hal-hal gitu tuh kita dari hawanya udah kerasa. Cuma di situ gue udah mulai awalnya kita takut, tapi gue lama-lama yang udah gue terbiasa banget di rumah sama hal-hal kayak gitu, jadi gue udah mulai biasa tuh. Gue lagi nongkrong, ini tiba-tiba nih, jadi kan rumah gue nih kan madep gimana, ini madep sana nih, di sana di ujung sana itu kayak di ujung sana itu ada rumah juga kan tingkat, dia kayak kontrakan gitu cuma tingkat. Rumahnya 11 ya. Pokoknya dari rumah gue tuh kan perkampungan nih, jadi sana tuh kayak ada rumah tetangga gue namanya rumah 11 lah, mereka semua tahu tuh. Tingkat juga kontrakan. Gue kata kok gue lagi main HP, set gue lagi bengong gitu kan, depan lagi menatap hidup nih, set lagi ngerokok. Tiba-tiba kok gue kata di sana kan rumahnya si Oik tuh, situ. Gue pikir Oik lagi nongkrong, teman gue ada, teman gue pikir lagi nongkrong ya. Cuma kok dia ngintip doang, pas gue tegesin dia ngintip. Ini udah orangnya cuma hitam doang, ngintip gue gini nih, jadi di tembok nih, baik tembok dia ngintip. Pas buat gini, dia masih ngatin gue, baru masuk lagi.
itu masuk lagi jelas banget. Gue diri, itu gue sampai diri, sumpah gue sampai diri, gue liatin gue ke segini, dia nggak nongol lagi. Nah udah tuh gue dimain, gue main HP lagi. Terus pas gue main HP lagi, nah dia ngintip lagi, dia ngintip lagi tuh, anjir gue tak, pas dia ngintip lagi, pas gue gini lagi, gue latih lagi, tapi dia masuk lagi. Itu sampai 2 kali doang sih, itu kayak gitu tuh. Nah itu gue udah mulai gak enak tuh, masalah. Terus akhirnya gue kayak dalam hati tuh ngomong, maksud gue nggak ganggu lu nih, ya lu tolonglah jangan ganggu gue juga. Kita kan sama-sama, ya walaupun kita beda cuma nggak usah ganggu lah. Kita sama-sama, gue cuma mau ngopi di depan ini, mau ngerokok doang kan. Tapi di situ dia udah nggak nolongin aja. Tapi gue berusaha buat kayak gue berani, cuma kayak gue skut juga sih, gue takut juga karena gue masuk ke dalam, gue tutup pintu tingkat, kan depan tingkat gue maksudnya bisa nongkrong ngopi gitu ya, gue tutup pintu, udah gue masuk ke dalam. Wah itu sih yang kayak hal-hal yang benar-benar penampakan yang benar-benar gue lihat gitu. Terus juga gue kelewat nih pas yang kata, jadi kan gue lagi di rumah nih, di kamar gue kan gue udah mulai pindah ke kamar yang bawah, Ini tuh pas lagi rumah gue kan nyokap mungkin lagi belanja kali ya, itu pagi-pagi lagi belanja. Dan ini juga baru pas gue masih belum lama-lama banget sih. Jadi gue punya ponakan gue deh, ada anak dari abang gue. Nah kan gue lagi di kamar, karena pintu kamar gue itu ini gue buka nggak sampai semuanya, gue buka cuma setengah doang. Gue buka setengah, buka pagi nggak ada, abang gue semua kerja. Tiba-tiba tuh masuk nih bocah kecil nih, ya ponakan gue, gue pikir ponakan gue, dia lewat, udah dia lewatnya biasa gitu, biasa. Gue masih kan gue tergora begitu, apa sih rebahan gitu kan, main HP. Terus pas gue si Asila masuk ke dalam. Itu tuh pas gue itu pintu ditutup tuh, pintu rumah tuh ditutup dan nggak ada bunyi cek, nggak dia tuh lewat aja gitu. Gue pikir malah lagi main kan di depan rumah. Nah, pas gue ke dalam, pas gue keluar, gue mau ngambil minum, gue pikir ke kamar emak gue sebelah kan, kamar gue sama kamar emak gue sebelahan. Udah sama gue dari sini ya. Gue pikir kamar mandi dah lagi gimana? Kagak ada, gue ke atas, ada. Lah pas gue di depan, adek gue lagi di depan rumah Poci sih, masih di jalan-jalan di sini. Itu gue diem dulu bentar, gue diem. Anjing, maksudnya masih pagi gitu loh. Belum masih pagi teman-teman, ini bener-bener gue masih pagi baru bangun, rebahan main HP, ditolongin kayak gitu. Maksudnya anjing lah, gue tuh sering banget ngalamin kayak gitu tuh di rumah gue, yang bener dia mau ngajak main, gue tak pulang atau dia mau ngajak main atau gimana. Itu dia lewat, gue keluar, gue tanya, Sila, tadi kamu masuk? Enggak, lagi main ini sini. Dia gimana lagi main, nggak masuk ke dalam. Dan kalaupun logikanya misalkan dia masuk ke dalam, pasti kan bunyi pintu masuk gitu kan, kedengeran ya sama gue. Ini emang enggak, itu tuh tutup, tapi ada anak kecil lewat, itu gue liat Asin lewat. Anjing, itu gue langsung diem dulu bentar, menyantai dulu. Anjir, udah emang nggak beres sih rumah gue. Lanjut. Beberapa saat kemudian, Pas yang kata nenek gue lagi di rumah itu kan, pas di rumah kan, jadi kan dia lagi subuh apa ya, pas subuh itu atau sebelum subuh bangun nenek gue sendiri. Nenek gue tuh cerita pas di saat gue lagi, nyokap gue lagi ngasih makan nenek gue dan ada gue tuh lagi nenek gue cerita pas sebelum subuh atau subuh itu, jadi di tangga gue itu dia ada kakek duduk di tangga pakai sorban putih, bener-bener putih, serba putih semua. Gua nggak tahu tuh maksudnya apa ya, serba putih semua, duduk di tangga gua ngeliatin nenek gua sambil senyum. Nenek gua diem aja ngeliatin, terus kayak dia ngeliatin gitu, ditegesin, terus hilang sendiri gitu, langsung tiba-tiba hilang gitu aja. Ya kan nenek gua langsung katanya, jangan bahasa Jawa ya, ngomong ke nyokap gua tuh, cerita tuh gitu kan. Terus Uyut nggak apa lagi gua. Dia pokoknya bahas artinya tuh kayak dia cuma ngeliat itu, pas itu kayak kakek ngeliatin dia, negesin dia. Nah tuh dari situ tuh nenek tuh makin apa ya,
kan kakinya kan juga stroke setengah badan gitu kan almarhum nenek gue tuh. Akhirnya dari situ dia katanya setelah ngeliat itu tuh kayak badan tuh pegal-pegal gitu, makin gak enak gitu kan. Akhirnya dipanggil lah tuh si siapa, Bang Ian, Bang Ian. Bang Ian kan dia emang bisa tuh ya. Iya emang bisa kan dia, terus dipanggil buat ngobatin nenek gue tuh kayak pakai terapi gitu dah, obat-obat tradisional gitu, terus diurut kan. Nah emang Bang Ian kan emang iseng maksudnya bisa gitu kan. Itu lagi ada gue tuh lagi ngurut, tiba-tiba ngeliat kita gitu kayak dia nanya, Bina ini nih sini banyak nih, di kita zaman itu di sini banyak nih. Kamu ada apaan dia gitu? Di genterin nih perempuan itu si kuntilanak itu lah. Emang dia kan udah lama tuh sebelum pokoknya penghuni lama lah tuh kuntilanak. Terus anak kecil kuntilanak. Nah terus dijelasin juga tuh yang sosok yang kita gede itu tuh yang di pos itu di situ. Cuma yang di rumah gue itu ya itu anak kecil sama yang kunti ini, yang si cewek perempuan, sosok perempuan ini tuh dia tempatnya pindah-pindah tuh di genteng samping gang gua tuh, gang gudang kecil itu tuh, yang gang kecil, sama pindah-pindah ke belakang tuh yang toren. Nah kalau anak kecil udah dia juga sering main ke situ, sering lari-larian dulu tuh. Jadi mungkin fokus dulu tanya kan, Bang, tapi dia ganggu Bang? Enggak sih, dia yang ya biasa aja gitu, soalnya apa sih kayak penghuni tempat aja. Cuma kalau lagi gue ceritakan, tapi dia kadang usil Bang. Iya yang namanya setan gitu kan, dia kira wah anjir. Cuma jangan ditakutin, biasa aja kalau kayak gitu. Terus ngomong baik-baik aja udah. Akhirnya dia tuh emang ketahuan ya, kalau gue emang udah tahu itu sosok yang perempuan itu ya itu, dan anak kecil ya bener katanya yang gue ceritain, yang gue cerita itu kan ya emang bener anak kecil itu mewujudin ponakan gue itu kayak anjir berarti bener dong selama. Wah itu emang yang paling mentereng itu dua sosok itu. Terus kalau yang kakek ya nggak ditanyain juga sih Bang Ian, dia juga nggak ngomong apa-apa. Terus itu tapi kejadian yang lain lagi tuh pas itu kan di atas rumah gue kan, di tingkat gue kan di depan tingkat itu selalu ada lampu kan, lampu depan sama ada juga lampu di kamar mandi. Lampu yang di belakang tuh lampu yang di jemuran sama di kamar mandi. Nah cuma yang sering mati itu aneh nih. Jadi bokap gue tuh saking udah capeknya ganti lampu depan tingkat sama kamar mandi. Nah sekarang ini sekarang banget ya teman-teman. Ini lampu kamar mandi lagi mati sama lampu depan. Emang udah kayak gitu udah biasa sih kalau hal kayak gitu, kayak lampu depan nih baru dibeli sehari, 2 hari, 3 hari mati listrik bener, maksudnya nggak ada aliran, nggak orang setelah ganti lampu diganti lampu lagi bener mati lagi, ganti lampu lagi mati lagi. Jadi udah capek gitu kan. Akhirnya yang lampu depan itu udah nggak dipasang, jadi gelap gitu, bener gelap lampu yang depan. Cuma kalau lampu yang kamar mandi kan, karena emang kamar mandi gua ada kamar mandi atas sama bawah, yang di atas ini kan emang bermasalah tuh lampunya. Ini sekarang udah mati lagi nih, tapi beli baru nih, nyala lagi. Kan beberapa hari, paling bertahan cuma berapa minggu lah, mati lagi. Jadi emang iseng banget sih, karena dimati-matiin sama dia, ya maksudnya sosoknya gitu loh. Dia agak usil juga sih, cuma ya udahlah, kayak kita kan juga itu berdampingan sama sosok gitu. Jadi aku coba buat damai aja sih sama yang kayak gitu. Terus juga cuek lah ya, kalau kita makin takut ini dia makin jadi. Gue lagi SMA ya, ini gue lagi SMA nih. Itu kan dulu yang kamar teras kan ada 2, sekarang ada satu buat kayak naruh gudang gitu, naruh barang-barang itu. Cuman dulu itu kamar gue. Nah jadi pas gue lagi rebahan kan gue masih ada TV tuh, TV di atas tuh, di atas itu. Gue lagi naruh TV, itu abang gue belum balik, gue masih rebahan kan. Itu kamar mandi, tiba-tiba keran nyala sendiri. Nggak nyala sendiri, ntar gue liatin mati lagi, kemudian mati lagi, nyala lagi, mati. Itu sampai 3 kali, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Dah, itu benar 3 kali, itu jelas banget gue kesel dong. Maksud gue di situ, jujur gue udah berusaha kayak gue nggak mau gue takutin, gue mau coba buat gue pengen damai lah sama lu nih, gue pengen damai sama penghuni yang di rumah gue juga. Ya kita sama-sama hidup, maksud gue
Akhirnya gue ngomong tuh, tolong dong. Terus gue kan, maksud gue jangan ganggu lah, gue di sini sama-sama hidup nih sama lu nih, kita berdampingan, cuma gue nggak ganggu lu tolong aja jangan ganggu gue. Itu setelah yang ketiga kali gue ngomong kayak gitu, wah kemudian nggak ganggu gue lagi. Akhirnya gue aman lagi, cuma takut lah, kita gimana nggak takut, kita digituin, cuma gue berusaha buat jing gue berani ya, jing gue berani. Buat apa kalau kita takutin dia makin jadi misalnya kita. Terus ya suara tangisan lo gue udah sering banget ya, misalnya tiba-tiba dia nangis. Kan kamar gue sebelahnya yang gang kecil itu tuh, yang maksudnya yang kecil buat apa sih, space di rumah gue sama kontrakan itu kan udah gang kecil gitu. Dia sering ditangisin, dia nangis nih, ntar gue dengerin dia masih nangis. Duh, gue karena suka ngeluh, gue keluhin, tolong dong jangan ganggu, gue nggak ganggu lu nih, udah dong jangan ganggu. Makin kenceng nih, makin kenceng. Coba gue kan, gue diem dulu. Gue sempet, ya gue nggak mungkin dong, bullshit banget lah ya sampai nggak merinding atau apa itu, gue merinding sebab cuma gue kadang gue lawan takutnya, akhirnya dia berhenti sendiri. Udah kayak gitu tuh, itu sering banget kejadian-kejadian yang kesiangan tuh kayak gitu. Setan-setan itu yang di penghuni gue tuh kadang lagi usil enggak ya udah dia diam. Tapi yang gue coba buat damai sama lingkungan rumah gue tuh udah oke lah, dia udah gue coba mau damai sama dia mereka semua. Itu suara-suara kayak gue lagi diem nih, tadi ketok tok nih gue ini pernah gue balas, dia ngetok balik gue ketok balik dia ketok balik lagi tok. Karena gue suka, akhirnya gue lama-lama situ gue mulai damai. Tapi tiba-tiba berhenti sendiri ketokannya. Waduh di situ udah gue kayak udah lah gue ya kalau udah kita musim kayak gitu udahlah, kita saling berdampingan gitu. Akhirnya udah gue sekarang yang nggak terlalu, gue sekarang pun gue masih ngalamin kayak gitu, cuma gue udah damai aja, udah biasa aja, udah terbiasa kan, jadi udah gue biasa lah. Gue sampai sekarang pun sampai detik ini pun kayak semalam juga gue nongkrong di depan, di kamar atas. Ya gue di depan ngerokok, ngopi, sampai jam 2, jam 3 gue baru masuk. Cuma ya, gue niat gue ya gue nggak ganggu mereka nih. Jadi dia kalau lagi ganggu gue usil ya usil, cuma kalau lagi enggak ya udah. Jadi gue berdampingan lah sama dia, udah aman nih. Cuman dulu gue takut gue sampai gue nggak berat di ke atas saya, gue udah temenin mak gue. Itu dulu masih ingat banget, gue sampai takut itu, cuma ya akhirnya gue udah damai. Pas itu juga yang kata lu, yang lu loncat dari rumah gua yang di tingkat itu gimana tuh? Kan gua sempat heboh tuh yang kata kakak gua cerita. Iya dari paginya tuh heboh, kayaknya gua maling. Jadi tuh gini teman-teman, ini bukan gua doang yang ngalaminnya. Jadi di rumah gua kan emang sering dinepin nih sama teman-teman rumah semua nih, sering banget tuh dari gua masih kecil lah. Pantaran yang abang gua itu kan kayak gua ini kan Musta seringnya di rumah gua. Tuh sering juga ngalamin itu gimana tuh yang pas lu loncat tuh? Gitu gimana tuh? Sama yang kakak gua berangkat nari, taunya dia bukan itu coba dong ceritain lu, kan lu tahu tuh. Gua itu cerita sedikit aja nih ya, pernah ngalamin. Saya biar bukti nih, ini rumah gua juga bukan gua doang yang ngalamin. Kalau dibilang rumah dia paling seram, dibilang iya, karena kan gua ngasih sendiri. Kalau gua emang sering nginep di situ tuh, gua bukannya lompat doang. Di situ gue pernah, maksudnya gue nginep di pengolahin inilah di ini. Cuma kalau gue bisa, kalau gue memang orangnya dari kecil emang gue bisa ngeliat hal kayak gitu ya. Tapi gue kenapa gue bisa lompat? Ya itu karena kejadian ya gue lagi nggak bersih. Gue kalau lagi nggak bersih, gue lagi nggak kuat, gue pasti langsung kabur lari gitu. Tapi yang waktu itu pas gue mungkin ya namanya masih anak muda dulu ya, maksudnya jadi nggak bersih lah, pokoknya nongkrong ya tau lah ya paham. Nah, gue nginepnya di rumah dia, cuma posisi cuma bertiga, dia, abang dia sama gue doang. Dia udah pada tidur, abangnya juga tidur. Nah gue nggak bisa tidur tuh, hal tuh kayaknya nggak enak aja gitu. Lampu dimatiin kan, lampu di atas tuh dimatiin, udah gue ngerokok aja, hawanya gak enak, bus di atas rumah dia. Tadi dia ceritain juga kan di jendela itu selalu dibuka, hordengan nggak pernah ditutup. Nah gue gitu, hawa gak enak banget ya. Pertama gue ngeliat itu dari jendela tuh ada genteng tetangga depan rumah ya. Kontrakan ya itu? Iya, itu kontrakan yang si Mita tuh deretannya tuh. Nah itu di atas cuman putih doang, terbang gitu. Gue cuman ya udah biasa lah. Gue jujur kalau misalkan lagi nggak bersih, wah
gue udah nggak kuat terus sih kabur. Tapi yang ini bener-bener lebih parah banget. Jadinya pas gue lagi main HP aja kan, dulu kan kalau handphone dulu mungkin bisa nonton YouTube segala macam, dulu mah enggak, cuman BBM doang dulu mah ya, atau iya dulu pasti gue masih pakai BBM apa ya, masih zaman sekolah itu gue pas STM itu. Pas gue main HP kok kayak ada langsung kayak apa tuh sih namanya sih, angin kayak kenceng banget terus gitu ya. Pas gue kayak awalnya kayak pengen nengok aja. Pas gue nengok itu sumpah itu benar-benar di jendela, itu di jendela tuh madepnya lagi madep ke sana lah. Gue cuma ngeliat rambutnya, bajunya baju kotor putih, cuman kotor bajunya, mukanya nggak ditampakin ke gue. Malah pas di situ gue jujur, gue lagi tadi main HP, gue lagi rokok sama handphone tuh. Gue kagak bisa ngerokok lagi, gue kayak stuck di mana situ. Gue mau ngomong, gue mau teriak, gue mau bangunin dia atau sama abangnya, gue bangunin. Kayaknya berat banget gue mau bilang, woi, kayak mau teriak gue nggak bisa. Itu benar kalau gue lagi keadaan nggak bersih, gue tuh sama hal kayak gituan. Kalau gue hawanya udah nggak kuat, gue pasti lari. Tapi gue bingung, sedangkan gue di atas rumah dia, di bawah nyokap bokapnya dia, gue turun tangga, biasanya bapak di depan TV tuh, gue mau ngelangkain gak enak atau enggak mungkin pintu dikunci, yang menutup siapa? Nah akhirnya gue nelpon salah satu temen gue nih, gue teleponin nggak diangkat. Ada temen gue si Yoga masih bangun, kenapa ini? Gue telepon, udah lu kemari lu, gue di depan manja nih, mau apa nih gue, ya kan? Udah lu tunggu bawah, gue bilang kayak gitu. Dia lari dari rumahnya, dia kenapa? Gue dari atasnya rumah dia nih, dari atas rumah dia gue lompat. Demi Allah gue lompat dari atas rumah. Itu lumayan tinggi tuh. Itu lumayan tinggi, asli. Gue lompat itu. Sampai ada yang di bawah tuh ada yang ngintip. Gue dulu selalu pakai topi ya. Gue pakai topi, mungkin tetangga mungkin ngira gue maling, karena muka gue nggak kelihatan. Itu kan posisinya kan gelap, namanya tengah malam sekitar jam 2 atau setengah 3 kali ya. Gue nggak tahu jam 2 jam 3 lah pokoknya. Ngintip dari bawah, cuma nggak berani bilang teriak maling karena itu posisi rumahnya masih jualan nasi uduk ya. Ya mungkin dia karena dia takut atau dia mau ngeliatin maling atau apa, takut kali ya, takut dia malah dia apain gitu ya. Itu pas paginya itu di tukang nasi uduk itu udah ramai banget, disangkanya ada maling. Cuman ya akhirnya banyak yang bilang ini itu mungkin maling pakai topi. Akhirnya gue yang ngejelasin, bukan tuh saya lompat begini, gue jelasin semuanya sampai banyak yang bilang, karena kan warga di sini juga tahu ya gue bisa ngeliat. Cuman ya halnya biasa aja, kayak temannya gue ngeliat misalkan si Mbak Kunti atau apa gitu, ya udah gue biasa aja. Tapi kalau keadaan gue udah bilang, kalau keadaan gue lagi nggak bersih, gue jujur kabur juga. Karena gue awalnya takut aja, karena gue pernah pengalaman, gue pernah dulu sampai 3 kali gue kesurupan ya. Karena ya dulu ya masih kecil, sampai 3 kalinya itu kondisi gue lagi kurang fit, sama keadaan lagi nggak bersih. Nah itu gue makanya bisa takutnya kemasukan. Makanya gue kalau lagi keadaan nggak bersih, ya udah, ini gue kabur kan. Itu sih sampai gue lompat. Itu aja, emang parah sih. Sering gue sebenarnya ngeliat di rumah dia tuh, bukan itu doang. Kadang maaf ya, gue pernah ngeliat di bawah nenek-nenek nyapu. Ini abangnya dia juga pernah cerita sama gue, nenek-nenek. Yang tengah malam tiba-tiba suara nyapu. Iya, kalau gue sering kan, cuman biasa aja. Cuman kalau emang kalau lagi bersih, gue aja ngeliat apapun hal kayak gitu ya gue biasa aja. Ya paling cuma kadang gue ngobrol jangan ganggu atau apa, cuma itu aja sih. Terus yang jelmain jadi kakak gue tuh yang lagi tidur di kamar, yang berangkat nari, itu juga kacau parah itu. Kalau diceritain mah emang rumahnya dia kan parahnya apa ya, mungkin di samping rumahnya itu kan kebunnya yang dulu kebun tuh ya, yang gua tahu tuh sampingnya kan ada pohon mangga, kayak ada ayunan cuma kayak ban gitu tuh. Itu kan penghuni yang putih. Kalau sekarang kan dibikin jadi kayak rumah atau apa, cuma larinya ya ke rumah dia. Jadi di atas genteng aja gitu dia tuh. Tapi yang sering gua ngeliat sih ya perempuan Mbak Putih itu yang sering masuknya, yang sering iseng lah gitu. Cuman kalau yang lainnya nyapu dong atau apa nggak pernah iseng. Cuman yang Kuntinya kadang iseng. Gue udah sering lihat berapa kali nginep mulu dulu zaman sekolah di atas rumah dia. Gue nggak balik jam berapa, jam 3 gue tidur di rumah dia. Kalau nggak tahu gitu sering. Cuma kayak gue ceritanya ke abang dia doang, ada itu tuh, ada ini nih, ada itu tuh. Udah, cuman gue biasa. Tapi temen gue ini nih, abangnya dia nih kaget gue sampai lompat ngeliat hal kayak gituan. Karena kan dia tahu gue ngeliat hal gituan biasa aja, nggak bakalan kabur. Kadang gue jakin masuknya, gue jakin ngomong jangan ganggu ya atau apa gitu. Cuman ya itu aja, paling kalau nggak bersih ya paling gitu. Benar.
kuat, itu aja sih. Nek langsung di sesi tanya aja nih. Ini pas kondisi ini nih, pas kondisi lu lihat yang sosok Dracula ini nih, itu gue soal baru dengar nih Pak. Makanya maksudnya gue baru dengar orang yang baru melihat Dracula. Tapi kalau dibilang nyata, ini nyata fakta, nggak ada settingan sama sekali karena bukan dia doang. Kakaknya gue juga pun tahu kakaknya, karena kan waktu dia mungkin masih kecil umur berapa, kalau gue pun beda sama dia beberapa tahun, masih agak tuaan gue, jadi gue tahu emang kakaknya dia lihat ini, lihat sama Dracula juga. Gue tahu kan emang sempet pada heboh juga di sini tuh di warga, masa sih tapi emang nyata faktanya buat satu orang doang yang lihat hal itu. Kakaknya pun juga sama, ngeliat juga. Sebelum lu dulu kan? Gue dulu. Kakaknya dulu yang gue tahu. Cuman selang nggak tahu berapa lama itu, masih inget banget gue 4 bulan lah, atau setengah tahun pokoknya itu baru dia nih. Yang gue tahu dulu sampai sempat ramai juga. Tapi bener-bener kayak, ya kalau kita pikir-pikir juga mana mungkin sih Dracula di Indonesia kayak apa sih gitu kan? Gue terus terang sama juga pun yang mungkin sampai saat ini gue bisa ngeliat ini. Gue nggak pernah ngeliat hal Dracula kecuali di TV. Tapi dengan kejadian dia nih sama kakaknya, ya ini yang terjadi gitu. Gila kan, maksudnya bener-bener taringnya ada, mukanya matanya hitam doang, arahnya jelas banget. Itu udah ya kalau kita ke film kita relatin wujudnya sama yang di film Dracula, bener-bener faktanya mukanya kayak Dracula. Gila tuh, gue kaget banget, gue sampai sakit tuh gue. Pas gue sakit tuh berapa hari gitu karena mimpi lu parah tuh. Karena emang kondisi di rumah dia tuh emang gelap ya. Iya, gelap. Emang gue udah tahu lampu dari dulu gue zaman itu, bukannya dia ngomong saat ini sampai dia gede, enggak, itu dari dulu di zaman gue masih sekolah, gue nginep itu di kamar mandi mau diganti lampu berapa kali, mati mulu, sehari 2 hari mati mulu. Di depan pun sama, gue di depan tuh nongkrong ini main apa, diganti lampu nih baru beli. Gue kadang kan yang beli bukan si Cime, temen gue ada yang beli lampu, dia mati mulu, terangin aja mau bang dia panggilkan Ongo ya. Udah kira temen gue ini Cime yang beli, pasang lampu nih, gue lagi main remi, itu nggak nyampe 1 jam langsung mati lagi. Karena listriknya bener ya? Listriknya bener, ada konslet, nggak ada apapun, nggak. Sama, kamar mandi pun sama, dipasang lampu sama. Kadang kan ada teman gue nongkrong, maksudnya yang tidur di situ tuh, yang mau ke kamar mandi kan gelap, takut ya, ada pernah dibeli lampu. Cuman sama, emang mati mulu, nggak bisa sampai lama, sampai seminggu lah, ada sehari 2 hari udah pasti mati. Ada yang sejam aja bisa mati. Itu lu kalau pas ngeliat sosok Dracula tuh, itu lu gimana? Gue pas ngebuka itu, buka jendela lu, gimana kita lagi mungkin kayak jump scare kali ya, bener gila buat mungkin kalau gue umuran segini. Tapi itu gitu, maksudnya lu ngeliatnya seluruh badannya semua atau cuma pala doang, setengah badan gitu? Jadi kan dia duduk gitu, gue ngelawan gini, dia begini loh. Jadi kayak duduk pas-pasan depan gitu? Pas-pasan bener muka sama muka. Itu gue sampai gue nangis kejar, gue teriak-teriak nangis. Bener gue teriak, kabur, itu langsung bangun semua bokap nyokap tuh. Kakak gue juga yang cewek tuh mungkin bangun juga ya. Pokoknya dia sampai ngebawa kamar, kenapa sih? Gue nangis tuh kejar, gue bener nangis kejar. Wujudnya jelas banget, yang gue bikin ini tuh, dia ada, gimana sih bajunya kayak bukan jaket sih, kayak apa ya? Kayak jas rapi gitu, jas rapi ada sini putih hitam, baju putih hitam, terus kayak begini ya kan, tarik, gila itu gue inget sampai sekarang mukanya gimana itu Dracula itu anjing. Gue mikir kayak kalau gue ada liatin namanya sekarang, kayak nggak mungkin, cuma emang gue ngeliat itu, nyatanya kayak gitu, pengen nggak percaya, cuma ya akhirnya anjing yang gue lihat lagi. Jadi aduh, itu bener bagi gue sepengalaman gue di rumah itu yang paling gue nggak bisa lupa sampai sekarang. Gue bener. Tapi alhamdulillahnya ya jangan sampai sih, amit-amit gue nggak pernah ngeliat itu lagi. Semoga ya jangan sampai lah ya, semoga itu nggak datang lagi gitu. Itu sih yang paling parah menurut gue, yang bikin gue sakit. Paling ya itu aja sih cerita pengalaman dari sahabat gue nih. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Jangan lupa juga ditonton sampai habis, di subscribe channel ini supaya makin maju, supaya makin berjaya, dan supaya makin semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya. Ya udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.